Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari One Tree Motor Shop. Ketemu lagi nih di YouTube channelnya One Tree Motor Shop. Apa kabar? Thank you buat kalian yang udah suka nungguin video-video dari kita. Mohon maaf, it's been a while kita ngelakuin video karena banyaknya, ya puji Tuhan ya, banyak kesibukan, banyak masalah, puji Tuhan. Semuanya harus diselesaikan karena semua masalah dan tantangan dihadapin buat kita karena kita harus keluar sebagai pemenang. Jadi hajar. Cuma ya jadinya gitu. Jadi kita lagi jarang video karena waktu terbatas. Jadi cuma hari ini kita sempatkan karena Mas Naim terus paksa saya, kita harus bahas dong. Ini ada motor cantik yang harus kita bagikan kepada teman-teman karena ini menjadi suatu sayang, memoir untuk teman-teman yang suka motor, passionnya di motor, supaya sama-sama menikmati. Sayang, ya kan? Ownernya beli, modif, menikmati. Sekarang lewat video, siapa tahu saya dan Anda menikmati karya ini. Gitu. Yang mau kita bahas? Nggak, kaget lu. Nggak. Yang mau kita bahas bukan motor KTM di belakang ini. Yes. Motor ini emang spesial, tapi ini untuk edisi selanjutnya. Sekarang mau ibaratnya PDI dulu, jadi mau diperiksa, mau di setup. Yang kita mau bahas adalah motor yang sana. Oke, motornya adalah Kawasaki ZX4RR. Ini adalah motor jagoannya Kawasaki. Motor sport light bike yang booming saat ini. Kenapa? Karena motor ini motor sport satu-satunya di segmentasinya. Emang ada motor lain dengan segmentasi sama di angka 400 cc? Nggak ada. 250 cc dia kan ada juga yang ZX25R. Emang ada beberapa lawan tandingnya, CBR 250RR dan juga R25. Dan udah ada lagi CF Moto 250, betul? Nah, cuma memang yang masih jagoan di Kawasaki, I don't know why, Kawasaki. Jadi kalau udah punya Kawasaki di Indonesia, udah pasti betul ANT orang gaul anak sport bike. Betul apa betul? Ya kan? Kayaknya gara-gara sejarah bahwa tahun 2008 big bike pertama yang masuk di Indonesia adalah Kawasaki Ninja 250 Karbu. Itu cikal bakalnya kehidupan anak-anak motor sport multi silinder di 2008 dan terus berkembang sampai sekarang 2024. Puji Tuhan, terus berkembang jenis motornya, berkembang ridernya, berkembang mainannya makin banyak, berkembang taste-nya, performanya, upgrade-nya. Jadi itu suatu yang unik perjalanan kehidupan. Sekarang kita mau bahas tentang motor ini karena motor ini spesial banget. Motor ini fresh dari dealer, diminta dikirim ke One Tree untuk dilakukan beberapa upgrade yang sudah dipertimbangkan baik-baik oleh ownernya dan dipandu juga sama tim-tim dari One Tree. Jadi kalau di sini itu kita agak sombong ya. Jadi bukan sombong sih. Jadi kalau customer mau beli barang atau apa-apa, kita tetap kita atur. Dalam arti apa? Part yang mau dipasang harus dikurasi. Fungsinya apa, keinginannya apa, supaya apa yang dia spending, apa yang dia upgrade benar-benar bikin dia menikmati dan kualitas saat dia berkendara juga bertambah. Nggak semata-mata semuanya kita masukin, jangan dong, sayang. Kalau dia nggak butuh, dia nggak perlu, buat apa? Nanti yang enak kita doang. Mau juga sih. Nah, sebenarnya saya pengen bahas dari tadi, cuma sama kayak Anda, saya terus-terus memperhatikan kendaraan ini. Sering sih udah lihat ZX25 atau ZX4, cuma kalau udah didandanin kayak gini, udah di touch di segala sisi yang emang functionnya juga di itu, kayaknya rasanya bahagia, rasanya gater, rasanya indah. Ada momen ketika Anda pengen menikmati, melihat segala sudut, segala perhitungan yang ada. Apa aja yang ada di motor ini? Oke, kita bahas aja. Jadi tampak depan kalian masih bisa lihat semua spion masih dipasang, windscreen dia pertahankan standar, spion masih diparahkan standar karena ya dia butuh fungsi dan juga menurut dia ini it's okay dan cantik. Apakah salah? Tidak. Apakah harus diganti? Tidak. Semua bergantung kepada
the rider. Jadi ya semua pilihan ada di rider. Terus body semua standar, tidak ada perubahan apapun yang dilakukan di body. Jadi bodinya tetap dijaga sesuai dengan ciri khas dari Kawasaki ZX-4R. Namun banyak elemen-elemen upgrade di area performa, baik itu mesin, pengereman, dan suspensi. Di bagian depan, ini lihat nih, bayangin, masih ada plastiknya karena memang motornya fresh dari dealer dan kita pengen jaga. Kita pengen jaga nanti ownernya buat lihat tuh rasanya motor baru, tapi special build, special spec. Therefore, waktu kita kerjain pun juga baut-baut, kita tuh anti yang namanya bautnya coel, ketuker, salah, berubah, kurang. No, semua tetap kayak standar. Torsi spek, baut posisi, dan kelengkapan. Plastik masih. Selang rem kalian sudah lihat, selang remnya sudah di-upgrade menggunakan brake line dari Hell Performance, di mana One Tree adalah salah satu dealer dari Hell Performance UK brake line. Ini merupakan brake line di Eropa yang menurut saya sangat besar, sehingga dia di mana-mana. Dan memang brake line ini sudah terkenal dari Indonesia sudah sejak lama karena begini, karena dia memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan perakitan. Cuma memang kitanya sendiri sudah harus dilatih dan di-approve oleh Hell Performance dalam hal perakitan. Ada caranya khusus supaya masalah kualitas dan performa dan safety. Jadi dipastikan layoutnya aman, rapi, dan juga pasti aman digunakan. Jadi kalau ini dipakai Hell brake line merah, kalau biasa kalian beli Hell, pasti dikasih baut stainless baru dari mereka, yang itu adalah hasil CNC dari in-house mereka di UK. Semua parts mereka made in UK. Dikasih ring washer baru, tembaga, terus banjonya kalau depan ini karena sudah di planning pakai Brembo RCS, makanya dibikin sedemikian rupa oleh Mas Seno di One Tree supaya leaning rapi, masuk langsung ke bawah, langsung di bawah. Karena kali ini diputuskan supaya rapi kayak standar, makanya layoutnya dibikin kayak standar, turun satu, masuk ke kaliper sebelah kanan, baru dikasih double banjo, di split ke sebelah kiri. Jadi warna merah, kalian bisa lihat bahwa selangnya tidak ada yang nekuk-nekuk nggak jelas, semuanya rapi. Dalam hal paten, normanya apa sih kalau dalam hal pembuatan selang rem? Yang pasti, shorter the better. Itu penting. Kedua, pastikan saat dalam keadaan semua mobilitas bergerak, selang Hell tidak memiliki resiko terkait, tergesek, dan punya potensi resiko ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi layout itu sangat penting. Sini selang rem warna merah, kaliper depan menggunakan Brembo GP4RS. Ini adalah Brembo Sport Racing lineup, tapi memang yang paling basic, dimana memang dia adalah kaliper monoblok, tapi casting, bukan billet. Kaliper casting, warnanya grey, red logo, pistonnya juga piston standar, tidak piston titanium. Brake padnya juga pakai brake pad basic sintered, bukan racing, Z03, Z12, bukan. Sintered biasa. Tapi memang cukup, kalau Anda mau pakai track day biasa-biasa cukup. Kalau mau track day serius atau racing, no, itu nggak cukup. Brake padnya, ya. Kalipernya Brembo GP4RS, baut-bautnya sudah menggunakan baut-baut titanium dari Alpha Performance. Bautnya memang simple, warnanya memang putih, tidak macam-macam, karena memang gayanya harus classy, kalem, berkelas. Jadi pakainya warna putih. Spacer kalipernya juga menggunakan spacer dari Alpha Performance, warnanya hitam, sehingga menyatu dengan bonggol bawah standar ZX4RR. Di sini kalian lihat dipasangin axle slider dari RNG Racing. Ini adalah fog protector, axle protector, hal paling mungkin kalian udah main lama juga mungkin udah, oh ini hal biasa, udah pakai beginian ya kan. Tapi kayak ingetin, ini hal-hal biasa, simple, tapi memang penting. Berapa banyak beberapa customer yang tidak beruntung mengalami
slide, dan bagian daripada kaliper maupun shocknya, termasuk juga segitiga stangnya semua terselamatkan karena ada slider dari di fog protector. Tapi, ini ada tapinya. Pakai fog protector penting nggak? Fog slider, yes, it's good. Tapi, fog slider dan fog protector emang harus ada desain khusus, bentuk khusus, yang mendukung untuk penyerapan energi, gesek maupun impact, dan tidak merusak kemana-mana. Karena kita sudah melihat idea fog protectornya dilakukan peniruan, habis itu menggunakan bahan yang tidak semestinya atau konstruksi yang semestinya berakibat pada hal-hal yang lain yang menimbulkan collateral damage yang lain. Nah, ini kita kan nggak mau gitu. Kalau yang kayak gini sudah ada perhitungan matangnya. Terus di sini kalian bisa lihat kaki depan sudah tidak standar. Kaki depannya menggunakan velg dari OZ Racing Italy. Ini adalah velg OZ Motorbike tipe gas RSA, di mana kalau gas RSA itu palangnya 6, dan juga di bagian lips rimnya itu ada seperti coakan-coakan. Ya. Nggak cuma OZ yang punya coakan gitu. Tapi OZ pelopor ya. Baru ditiru oleh yang lain. Ini pelopor, yang sana pelapor. Bukan. Follower. Nah, memang ini udahlah cita, apa namanya? Bukan cita, apa sebutnya? Iya. Maka ini emang sudah ciri khas dari OZ gas RSA. OZ selain punya gas RSA juga punya tipe lain. Ada Piega, ada juga Piega itu palang 5, aluminium forge, juga ada yang magnesium, dan banyak lagi. Jadi minimal, maksimal, yang penting OZ. OZ-nya memang pakai warna yang hero color OZ gas RSA, yakni silver titanium. Dan memang warna silver titanium ini paling match, paling kena kalau ketemu hijau sportinya Kawasaki. Apakah saya salah mengatakan demikian? Coba. Bagaimana kalau warna merah? Is it good? Bagaimana kalau warna biru? Oke? Bagaimana kalau warnanya black? Pasti ada yang suka sih sebagian warna black. Nah, balik lagi ke silver ya. Nah, ya, silver memberikan efek elegan, tapi juga racing look. Maka dari itu, ya jujur aja ya, kalau kita pakai, mungkin kita juga nggak pakai buat balapan. Kita pakai buat ngeceng, kita pakai buat kesenangan pribadi mandangin motor. Jadi makanya warna silver kayak gini, dengan anodized finish yang khusus dari OZ Racing, bikin kita rasanya indah betul itu velg. Betul demikian? Tapi hati-hati nih, saya terakhir banyak melihat velg dengan finishing di cutting CNC terlihat seperti forge wheel, di anodize warnanya, tapi bukan forge wheel. Saya cuma mau bilang, hati-hatilah karena saya menemukan bahwa tidak semua velg tersebut sudah diperhitungkan dengan baik dari segi kekuatan. Jadi untuk cuttingnya dia melakukan finishing, lalu di anodize. Bedanya adalah metalurgi daripada velg tersebut adalah basically pakai gravity casting. Bukan velg seperti ini yang adalah forge wheel dari bahan yang ditempa lalu di tempering, baru selesainya di finish dengan baik, di cutting baru di anodize. Jadi metalurginya dia ringan, kesannya lekuknya tipis-tipis semua, tapi metalurginya jauh lebih keras sehingga melampaui batas bawah tes, rolling test, impact test, dan lainnya. Hati-hati ya teman-teman ya, kalau pakai velg, ganti velg, kalau mau keren, semua juga mau keren. Tapi ingat, nyawa kita cuma satu. Jadi pilih baik-baik, itulah gunanya ada standarisasi keamanan. Kalau yang ini udah ada standarisasinya, jadi dia udah DOT dan JWL, jadi sudah pass untuk dipakai hari-hari. Dipakai racing gimana? Ya jelas, aman gitu. Nah, habis itu pengeremannya tadi kaliper sudah, ya kan? Selang sudah. Disc brake ya, disc brake-nya menggunakan disc brake dari Sunstar Jepang. Ini adalah disc brake Sunstar.
warna black red. Dan Sunstar Jepang adalah produsen part untuk otomotif, dunia motor, dunia mobil. Boleh saya bilang, kalau grupnya dikombin jadi satu, adalah grup raksasa di dunia. Dia di setiap benua itu ada. Gila nggak? Tapi namanya kalian nggak dengar? Yes. Kayaknya karena ini adalah perusahaan Jepang, gayanya selalu demikian. Punya brand banyak banget, habis itu mereka fokus kepada OEM. Tapi mereka punya porsi kecil, mereka bikin part untuk aftermarket. Aftermarketnya di US itu ada yang brandnya di rebrand dengan nama Breaking, ya kan? Di negara lain ada ya Sunstar kebanyakan. Mulai sekarang belakangan memang yang part aftermarket untuk performance-nya dia growing terus. Salah satunya ini, disc brake ini pertama kali saya lihat temukan adalah di saat launching ZX25RR, motor milik Kawasaki Indonesia yang carbon full attack itu loh. Kalian lihat dah, disc brake-nya apa? Iya, disc brake-nya Sunstar waktu itu, tapi dia ada slotnya, habis itu black, ininya gold kalau nggak salah. Di situ saya langsung tanya sama waktu itu pembalap Kawasaki yang disuruh ngetes waktu itu di Sentul. Itu saya tanya gimana performanya, gimana rasanya, dan lain-lain. Katanya disc-nya top banget, dan saya kontakkan dengan Sunstar Jepang. Saya tanya masalah spek ketebalan, masalah diameter, dan lain-lain. Bagi dia udah memperhitungkan speed-nya, bobotnya, kecepatannya, kapasitas kalornya, dan lain-lain. Untuk balap pun, endurance pun, disc brake ini luar biasa cukup. Makanya mereka perhitungkan dengan baik. Disc brake harus ringan, tapi juga punya kapasitas kalor yang baik, sehingga saat dilakukan pengereman hard braking terus-menerus, juga dia punya performance yang konsisten. Untuk fading tuh masih jauh batasnya. Ada karena beberapa disc brake yang tebal, kesannya lebih solid, tapi ternyata metalurginya lebih buruk, sehingga malah dia lebih cepat fading, bahkan terjadi hit spot lebih cepat. Tapi tidak dengan ini, dia pinter sekali, bahan metalnya luar biasa, sehingga bobotnya enteng, tapi remnya Yahut. Sunstar dari Jepang, eksklusif, waktu itu kita desain, kita minta yang drill, habis itu tengahnya black dan red pin. Udah gitu, speknya adalah full floating. Full floating ini artinya adalah disc brake bagian tengah. Disc brake itu kan kalau gini kan jadi tupis ya. Bagian tengah ngikat ke pelek, bagian pinggir adalah friction metal yang akan berhubungan dengan kaliper. Nah, disinilah terjadi kalian di beberapa kendaraan kalian bisa lihat bahwa kaliper di sini adalah kaliper fix, alias tidak bergerak seperti layaknya kaliper di beberapa motor yang punya karet terus bisa naik turun dorong gitu. Nah, kalau di motor-motor yang kaliper bisa didorong ada karet bushingnya, disc-nya biasanya fix, sehingga kalau disc-nya peang atau velg dudukannya peang, saat terjadi pengereman mereka gigit, mereka akan saling adjust supaya gigitannya konsisten. Tapi kalau ini kalipernya fix, maka kita berharap yang bergerak adalah, yang mengkompensasi adalah gerakan disc brake. Disc brake memberhentikan roda digigit oleh kaliper dengan gaya friction alias gaya pemberhentian aksialnya seperti ini. Ya kan? Aksialnya seperti ini di sumbu sini, sehingga yang kita maksud bergerak adalah garak aksial yang sebelah sini. Jadi dia tidak akan mempengaruhi kemampuan daripada pengereman, bahkan memberikan konsistensi dalam pengereman. Makanya biasanya yang kalau udah main performance pasti ngambilnya full float rotor. Kita lanjut ya. Bannya yang digunakan di sini karena dia pengennya adalah sport riding, tapi juga capable digunakan harian, ke basah dan kering, maka dipakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2, di mana tampilannya sporty, galak, dan juga siap nikung kapan aja. Nah, kita lanjut dari bagian depan ke sisi belakang. Sebelum kita ke belakang, bagian sini udah dipasangin part dari RNG Racing UK. Ini adalah downpipe grill dari RNG Racing. Ya, jadi dia nutupin bagian bawah sini supaya kotoran atau batu juga nggak nembak-nembak ke belakang.
Lalu di atas di radiator juga pakai radiator guard dari RNG Racing yang masih menggunakan kawat mesh aluminium. Please, look at that. Dengan radiator guard aluminium mesh, well, it's a basic physics di mana kita butuh proteksi terhadap radiator guard radiator kita, fin-nya, karena sorry to say, jalanan rata-rata di Konoha itu banyak kotornya, batu, dan lain-lain. Seringkali, terutama dengan ban kalian yang super lengket seperti ini, batu itu ngiket, nempel ke atas, mentalin kayak ketapel batu tersebut dengan arah aksis seperti ini, dari bawah menuju ke radiator, sehingga fin-nya kadang-kadang bengkok. Kalau fin-nya bengkok sedikit nggak apa-apa, tapi kadang-kadang fin-nya bengkok sampai narik si core daripada radiator sehingga terjadi kebocoran. Tidak sedikit kita sudah banyak mengalami banyak motor-motor customer yang radiatornya bocor gara-gara hal seperti ini. Maka dari itu kita selalu merekomendasi pakai radiator guard. Tapi sayangnya radiator guard yang ada di pasaran, baik mereknya lokal maupun luar negeri, benar-benar fokus dengan kata guard tanpa memikirkan kata radiator. Oke? Maka dari ini saya dari video ini pengen mengedukasi teman-teman lagi bahwa kita punya radiator karena ini adalah heat exchanger, tempat melepas panas yang diputaran daripada panas yang dibawa dari mesin, dibawa ke radiator, kena fin-nya kena angin, lalu mendinginkan coolant dingin dibawa ke dalam mesin, mesinnya supaya dingin. Betul? Otomatis supaya dia bisa si coolant radiator, ya harus pakai engine sih. Coolant radiator itu terjadi heat exchange yang optimal dan baik, maka radiator itu kadang suka kalian denger kan, kapasitasnya gedein, luasnya gedein, core-nya gedein, double ply, dan whatsoever, untuk mengejar motor supaya lebih dingin. Kenapa? Memang betul, dengan dengan menjaga suhu kendaraan, apalagi bisa ideal di angka 8595, artinya oli kalian kondisi lebih optimal dan lebih panjang. Pemuaian terhadap internal engine, kondisi engine, performa engine, pasti tenaganya lebih stabil, lebih baik, lebih optimal. Dan yang pasti adalah ketahanan mesin kalian lebih tahan. Sayangnya kita ngomong nih radiator guard, seringkali karena fokus sama guardnya, radiatornya dilupakan, pakai guard, nutupin segaban-gaban, katanya supaya tidak rusak, tidak kotor. Kalau tidak rusak, tidak kotor, tutup aja sekalian pakai plat. Nggak usah, atau copot sekalian. Maaf ya, saya ekstrim. Tapi begitu, jadi kalian harus mengkaji bahwa di fisika, ya kan, ada yang namanya filtrasi. Kalau di sini kita nganggap bahwa kawat radiator guard tersebut adalah filtrasi terhadap partikel yang menuju kepada barang tersebut, tapi juga filter itu menghalau partikel-partikel yang tidak diinginkan, tapi juga meng-allowance material atau ya materi yang diinginkan untuk masuk. Di saat ini radiator kita yang butuhkan adalah angin sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya penampang permukaan daripada radiator, dan flow angin yang sebesar-besarnya. Maka dari itu, pastinya kalau pakai radiator guard, kita pilih yang nilai efisiensi permeabilitas daripada si radiator guard tersebut harus tinggi. Apa artinya? Angin yang masuk harus terbesar. Misalnya tanpa radiator guard, anggap nilai 100%. Dengan radiator guard, let's say kita kejar 85% deh. 15%-nya less, kenapa? Karena tertahan oleh si tulangan-tulangan radiator guard. Betul? Betul, ya kan? Cara paling menilai semua ini paling gampang adalah luas permukaan daripada radiator, ya kan? Dikurangi luas daripada penampang melintang frontal daripada si radiator guard. Yang paham fisika pasti nyambung lah sama kita ya. Nanti yang nggak paham, coba googling.
Sehingga kalau misalnya kalian suka melihat radiator guard berbahan plat, lalu dibolong-bolongi, coba kalian hitung luas penampangnya. Luas penampang total, berapa luas bolongan, berapa luas yang menahan flow udara. Yes, kalian akan melihat bahwa banyak banget radiator guard, branded sekalipun. Makanya kalau kita itu zaman sekarang ya, branding itu gampang. Yap, dipakai orang banyak gampang. Tapi belum tentu bagus dan benar dan terrekomendasi sesuai dengan spek dan kebutuhan gitu. Jadi hati-hati, kalian perhatikan, terutama kalau udah plat, bolong-bolong, well, I can say itu ngeblockingnya terlalu banyak. Sehingga Anda pasti tanpa sadar akan bisa tahu bahwa udara yang melewati untuk mendinginkan radiator Anda semakin sedikit. Akhirnya kendaraan Anda jadi lebih panas. Banyak kali di One Tree ada keluhan. Habis itu kita lihat, radiator guardnya begini. Akhirnya dia memutuskan untuk dilepas. Enggak, kita nggak minta ganti, udah lepas aja dulu. Habis itu motornya tiba-tiba jadi normal. Oke, siapa saksinya? Tolong tulis di komen. Kalau emang kalian adalah bagian yang nonton dari sini ya, tulis aja di komen. Karena ini kita mau bagiin ke teman-teman yang lain supaya tidak mengalami hal yang sama gitu. Lanjut ke belakang. Wah, kita bahas kokpitnya dulu dong. Ini kokpit motor sport, kokpitnya harus sport. Kita lihat tuh jeroan di dalam di kokpitnya. Nah, sebagai penikmat kendaraan, Anda tentunya lebih banyak ngeliatin di sini apa di atas? 50-50. Tergantung surat izin keluar motorannya berapa banyak daripada pacar atau istri, gitu ya. Tapi enggak. Bagi saya kenikmatan kita di belakang kemudi untuk melihat kokpit yang rapih, proper, itu penting. Nggak semua orang sih. Saya jujur, saya orang yang OCD, jadi kalau saya lihat miring, nggak rapi, berantakan, ketinggian, kependekan, itu mengganggu mata banget. Cuma nggak dengan kokpit ini. Ngeliatin kokpit, ya kan, dashboardnya clean, ada speedonya. Nah, ini speedonya juga sudah dipasangin dengan Speedo Angel, alias ini adalah protektor untuk screen. Karena sekarang kan banyak motor-motor yang sudah layarnya TFT LCD ya. Dan itu sering kali kena kotoran, dicuci, baret, habis itu kena hujan, kena matahari, jadi jamuran, kena rembesan minyak rem dari lubang breather. Lubang minyak rem ada lubang breather ya loh. Jadi banyak nodanya. Nah ini makanya kita adain ada Speedo Angel. Kalian motor-motor, banyak jenis motor kalian tinggal order ke One Tree. Dia hydrophobe dan juga dia bikin clarity, kontras warna juga makin vibran. Dan juga proteksi terhadap layar standarnya. Jadi buat motor baru sangat rekomendasi. Buat motor lama, saya udah beberapa kali kejadian di Desert X, Multistrada, BMW GS. Karena udah lama touring, terus tiba-tiba jamuran. Cleaning yang susah ya, nggak bisa pakai obat anti jamur sembarangan, di cleaning tetap ada bercak dan lain-lain, mata mengganggu. Akhirnya saya putuskan, udahlah cleaning pakai alkohol, habis itu tempelin Speedo Angel. Nyatanya ditempel Speedo Angel malah jadi clear banget. Jadi ibaratnya kayak malah ngobatin Speedo yang udah hampir rusak gitu. Itu saya rekomendasi. Jadi segitiga stangnya masih pakai standar, supaya rapi, warnanya hitam, orangnya pengen tetap OEM plus. Segitiganya standar, tapi suspensi depannya sudah tidak standar guys. Memang tampilan dari samping, shocknya, fork kitnya itu kelihatannya standar, tapi tidak. Karena motor ini sudah menggunakan cartridge kit GBH dari Biturbo Italia. Ini adalah suspensi dari Biturbo Italia yang sudah sangat spesial di-develop untuk racing sebenarnya. Kenapa? Karena ZX25 dan ZX4RR itu di US, di Europe, dipakai sebagai motor track bike. Ada championship-nya, ada OMR-nya, dan juga sering dipakai di latihan karena dia punya chassis yang baik, posisi yang baik, dan cocok banget buat motor latihan sport bike. Biturbo melakukan produksi khusus, jadi dia running produksi khusus suspensi untuk ZX4RR
diganti cartridge, bukan hanya per dan preload, cartridge kit. Jadi cuma tabung luarnya aja sama inner shaft sama outer fork itu yang pakai lama. Tapi yang mengatur damping, damped, spring dan lain itu sudah baru. Dan ini sekarang digunakan di kejuaraan di US dan Europe sebagai senjata pamungkas untuk handling ZX4RR. Motor ini udah menggunakan itu, full adjustable, preloadnya ada adjustable, sudah menggunakan pakai setelan dari atas. Lalu di sisi kanan ada setelan untuk rebound damping, adalah setelan ketika dia mau dikompres and then goes up back to the normal position. Kecepatan goes back-nya itu adalah rebound damping. Sedangkan yang sebelah kiri adalah compression damping saat mengatur kecepatan saat kompres. Jadi banyak banget daripada teman-teman di luar sana yang salah mengartikan bahwa kompresi dan rebound adalah keras dan lembutnya suatu shock. Itu benar dan salah. Kalau dibilang benar karena iya juga sih, kalau kita tuning-tuning kompresi dan damping karakter, pasti berasanya jadi kayak keras ataupun lembut. Tapi bukan itu sebenarnya. Bicara tentang setting rebound and compression, bicara tentang seberapa cepat kalian mau mereaksikan, mengabsorb force atau daya tertentu pergerakan suspensi. Komparasi antara F dan S. Distance dan juga force-nya. Jadi harus setelnya dengan baik-baik. Ini bukan bicara tentang masalah soft atau hard. No, it isn't. They're not about hard and soft. But gimana caranya Anda mau pakai kendaraan ini? Jadi sebenarnya journey-nya gimana? Medannya seperti apa? Obstacle apa yang akan dihadapi? Kalau dipakai di track, flippingnya, gerakannya kayak apa, speednya berapa, itu yang menentukan nanti karakter suspensi mau dibawa ke arah mana. Walaupun memang suspensi itu sebenarnya wide range, karakteristik. Jadi dia nggak spesifik di sini harus kayak begini, cuma luas. Cuma seringkali kita banyak yang salah dan terlupakan. Yang pasti motor ini udah pasti jauh lebih baik daripada standar. Ya tentunya saya nggak pakai ya motor yang ini, karena ini kan saya menghargai customer ini. Saya paling anti pakai motor orang. Apalagi motor customer, apalagi baru gitu. Saya paling anti. Karena semua itu bagi saya adalah sakral. Iya betul. Emang beberapa kali saya memang pakai motor customer. Tapi itu karena seizin dan bahkan kadang-kadang udah pasti. Karena diperintah. Jadi lakuin. Kalau enggak mah, sorry ya. Kalau mau tes-tes motor, kita beli dulu. Iya, kita mau orang gitu, kita emang gitu orangnya. Kita pengen tes sesuatu, kita beli motornya. Emang king. Ya Tuhan, sombong itu membawa kejatuhan. Ampuni saya Tuhan. Dah, oke lanjut aja, lanjut. Nah sekarang kalian lihat kokpitnya lagi. Di sini kalian lihat bahwa stang masih menggunakan standar. Kenapa kita nggak melakukan perubahan pada stang? Karena di ZX4RR, ruang pergerakan perubahan kalau Anda mengganti stang itu hampir mustahil. Kecuali Anda menggunakan buat track, habis itu melakukan limit pada gerakan ke kanan dan ke kiri. Nih, buktinya kalau ditekuk ke kanan, ini stoppernya standar. Dengan stang standar, ini sudah posisinya dalam banget. Sudah hampir kena fairing. Sekarang logiknya, apakah mungkin ini bisa lebih masuk lagi? No way. Sekarang kita tukar, putar ke arah berlawanan. Look at that. Berapa jarak antara master rem terhadap bodi depan? Very, very close. Maka dari itu, bagi saya, mengganti setang atau clip-on di motor ZX25 atau ZX4RR adalah hal yang mustahil atau hal yang sia-sia. Unless kalian mengganti setang karena Anda mengganti material menjadi billet aluminium, tapi posisinya pastinya harus exactly the same like OEM. Maksimal
Anda merubah derajat adalah derajat kemiringan terhadap angle posisi ini. Jadi lebih naik misalnya. Balik lagi, kalau dinaikin, saat Anda nunduk, ini harus naik loh. Kalau Anda naikin, berarti sayap atas naik loh. Bagaimana gerakan pundak loh? Nah, ya. Jangan sembarangan ganti clip on, karena ganti posisi kemudi akan menentukan anatomi dan pergerakan tubuh. Jadinya berujung pada ergonomi. Penting banget buat kalian memperhitungkan posisi kaki, posisi tangan, posisi badan, jarak, stopper, dan lain-lain. Karena itu yang menentukan gaya berkendara. Oke? Dan terutama di motor sport seperti ini, Anda bekerja penuh pada lower body dan juga fleksibilitas untuk handling dengan upper body. Jadi jangan sampai Anda mengganti sesuatu berakibat pada menurunnya kualitas handling Anda terhadap motor. Ya guys. Nah di sini kalian udah lihat stangnya standar, bar endnya juga masih standar, cuma gripnya sudah diganti. Gripnya menggunakan grip dari Ariete berwarna grey, warna netral. Tahu banget nih orang punya selera. Warnanya nggak neko-neko, nggak macem-macem. Brandnya juga jelas. Ariete adalah pabrikan di Varese, Itali. Semuanya produksi in-house. Kualitasnya, I know Eliza very well. Nggak ada tuh namanya bikin produk neko-neko asal-asal. Semua mesin produksi dan langkahnya benar-benar dibikin super detail. Makanya kalau Ariete ini materialnya sangat baik dan juga konstruksi sangat baik. Dia grippy ke si housing itu benar-benar grip, nggak suka muter-muter. Kan nggak enak ya kalau misalnya ganti grip habis itu suka muter-muter, tuh resek banget gitu loh. Pakai grip mau supaya kita dependable, lebih keset, malah jadi rempong. Tapi kalian harus tahu komprominya. Kalau pakai yang standarnya, itu bahannya material terbanyak adalah plastik. Sedangkan kalau sudah ganti grip performance seperti ini, material utamanya lebih banyak rubber. Memang lebih empuk, lebih keset, dan juga mengabsorb vibration. Tapi kalian harus tahu, apalagi di Indonesia yang suhunya panas, ya, polutannya banyak, otomatis karakter dari si rubber jadi suka lumer, dari itu suka botak kalau dipakai lama. Tentunya ada kompensasi bahwa ada masa habisnya. Nggak ada masalah, tinggal ganti baru kan. Cielah. Nggak, saya doain supaya rezekinya banyak, ya kan. Supaya kalau mau ganti grip, kotor dikit, ganti baru. Cie. Makanya saya doain supaya rezekinya banyak. Terus di sini kalian lihat, Master M menggunakan Brembo Corsa Corta RCS 19 karena motor ini dikawal pakai dua GP4 RS kaliper, dual monoblok 3434. Maka Master M-nya dia pakai RCS 19 dan juga motor ini dibekali dengan modul ABS. Modul ABS itu mempengaruhi dengan karakter modulation di Master M dan juga power untuk pressure-nya. Sebenarnya pakai 17 juga bisa, tapi balik lagi bergantung pada gimana kalian merasakan feel grafik pengereman yang kalian inginkan. Semakin Anda sering bermotor, semakin Anda makin ahli, semakin Anda bisa merasakan ini dan pingin Master M bukan hanya brandnya bagus, tapi juga karakter dan kualitas dan konsistensi yang bagus. Gitu. Ya, nyambung lah. Oke. Nah, ini kan sering terjadi nih. Pasang Brembo radial pump di motor ZX25 atau ZX4 RR. Terus gak bisa bro, mentok ganti setang. Nggak ganti setang. Tapi sudut naik turunnya tetap enak. Nih, saya naikin ya. Wah, lihat bodi saya, tangannya nyaman. Lihat tangan saya, neutral position. Jangan sampai Master M Anda ganti terus terlalu naik atau terlalu turun. Kalau terlalu turun, jadi kalau Anda lagi jalan terus mau ngerem, Anda kayaknya mau capai itu harus tutup dulu baru ngerem. Kalau ketinggian, pas lagi posisi nggak enak, tangan tuh kayak harus ngambil. Kalau ngambil, lihat ya bahu saya. Jangan. Cari supaya pokoknya asik, cis, ya, gitu. Tinggal Anda pakai telunjuk apa pakai 3 finger apa 2 finger, ya kan?
macam-macam. Kalau Naim pakai 5 finger, ngeremnya deh gini, gitu. Oh itu kopling. Nah, jadi kita pakai Brembo LCS Corsa Corta, tapi kalau dibelokin full, tidak mentok ke fairing, clip on standar, jadi bawanya nyaman, enak, tapi pereman Anda melakukan upgrade. Nah, bagaimana caranya? Rahasia One Tree. Ini pasangnya di One Tree aja. Nah, kalian lihat di sini, Brembonya enak duduk, saya duduk aja. Brembo Corsa Corta RC19 lalu dibekali dengan tabung rem menggunakan tabung rem dari Rizoma warna merah. Ini adalah brand terkemuka dari sejak lama, Rizoma, dan kantornya ada di Milano, Italia. Ya kemarin ke sana kan, kunjung-kunjungan. Kita udah bikin ya kontennya ya, ada di Instagram ya. Kita jadi akrab sama Fabrizio. Ada Masya juga di tim sana yang suka bantu kita. Di sana happy-happy semua. Dan mereka melakukan produksi, desain, itu semua di kantor mereka. Karena mereka mau jaga quality dan juga you have to know that Rizoma owner itu orangnya benar-benar sophisticated. He is a designer. He is a designer. Dia punya artistic soul-nya itu selangit, bro. Di kantornya itu kayak ada nggak ya, kantornya masuk sek. Ini kantor gitu ya, di sini lobbynya masuk ke belakang, ada R&D department, itu adalah design room. Itu gede. Design room justru yang gede di sana, dan mereka mendesain apapun di sana. He work with passion, he work with the ideas and his passion, bikin sesuatu. Dia bukan yang, oh market mau apa ya, bikin ya, ditarik ke belakang, yang penting, wah duitnya gimana. No. Ini tipikal orang yang, let's just do something good, something big, something great. Nantinya juga kalau itu bersinar, orang akan menginginkan karena mengapresiasi dan juga menghargai dan menyukai produk-produknya sehingga laku juga. Rezekinya juga banyak juga. Itu yang dilakukan oleh dia. Look at this tank, float tank. Menurut gua keren sekali, artistik. Harganya ya sesuai dengan kualitasnya. Tapi nggak cuma masalah tanknya. Lihat dong cara posisinya nih. Lu lihat dari samping tuh, lihat. Nih, tuh, dari situ. Tabung rem kita tidak bikin lebih tinggi daripada motor. Ini penting. Ini penting. Ini saklek kalau di One Tree. Saya suka marah-marah sama orang kalau datang motornya tiba-tiba tabung remnya ditaruh setinggi-tinggi tower. Lah ya wopoy. Mentang-mentang isinya minyak terus pokoknya setinggi-tinggi langit, bracket yang ngikutin aja apa adanya. Hidup cuma sekali, ya kan? Kualitas penting, kuantitas lupakan. Udah jangan lah. Ya, jadi ini kita maintain supaya tingginya tidak melebihi dari kendaraan bermotor, tapi memang betul tabung harus lebih tinggi daripada radial pumpnya supaya supply-nya tetap lancar. Tapi harus kalau saya maunya semendep mungkin, serapi mungkin, baik ketinggiannya maupun layoutnya tidak menutupi layar, tidak menutupi area master, area tutup shock gitu. Semuanya harus clean. Alhasil indah betul. Bracketnya dong, pakai Alpha Performance. Ini pakai yang 7 cm. Abis itu dia itu sifatnya bisa di-bending sesuai kebutuhan. Jadi selain partnya juga mendukung, jiwa seni daripada yang install itu juga menentukan gimana caranya masang. Nah, berlanjut ke sisi kiri, koplingnya, kopling mechanical, dipakein kopling dari Akosato Italia. Ini size 24 mili. Ya, kalau kopling manual, mekanis nggak banyak pilihan ya. Tapi emang diganti jadi kanan kiri, ini juga lebih ringan daripada standarnya. Nah, cuma ada sedikit yang harus diperhatikan kalau Anda pakai kopling Akosato atau kopling apapun atau kopling standar pun. Ingat patokan dari pedoman standar. Bahwa kalau Anda setel ketinggian dari lever kopling, Anda mengatur dari ketinggian lever, bukan dari setelan kabel. Hati-hati. Karena kita udah banyak beberapa customer yang datang kemudian motornya koplingnya damage, rusak karena salah setup
kabel. Ingat di buku panduan, kabel harus disetting supaya si kabel punya toleransi gap di sini nih, di lever 1,5 sampai 2,5 mili lah. Jadi kasih gap supaya ketika Anda lagi rilis clutch, kabel itu juga nggak dalam, seakan Anda udah lepas handle kopling, tapi gara-gara kabelnya terlalu narik sehingga koplingnya di dalam sebenarnya lagi di agak sedikit selip. Nah itu akhirnya nanti Anda bisa ngerusak clutch system Anda. Kita lanjut, grip ganti sudah. Sisanya yang bikin memenuhi kokpit, tapi juga selain penuh, tapi juga dia memberikan kestabilan dalam kehidupan dan rumah tangga. Memberikan kestabilan dalam berkendara menggunakan steering damper kit. Ini kebetulan damper kitnya dia pakai SD007 Öhlins steering damper dengan stroke 63 mili dan full adjustable. Jadi kalau steering damper kalian punya beberapa pilihan, bisa pakai Bitubo, bisa pakai Hyper Pro, bisa pakai Öhlins. Banyak pilihannya, tergantung sekarang tinggal layout dan yang diinginkan. Yang penting kalau mau pasang steering damper, pastikan pakai bracket yang benar. Kebetulan ini adalah pakai bracket yang dibikin oleh tim kita sendiri, Alpha Performance. Tujuannya gampang, supaya kalau lagi stang lurus, steering damper harus lurus. Kalau stangnya lurus, steering dampernya miring, nanti pas nyetir begini. Gitu. Kan nggak enak ya. Terus kedua, dibikin, dia pasti sudah memperhitungkan bahwa dengan menggunakan steering damper stroke 63 mili, sebisa mungkin stroke-nya dipakai sepanjang-panjangnya. Karena saya banyak melihat bahwa steering damper dipasang attach, tapi gerakannya jadi tipis. Semakin Anda bisa mempergunakan stroke dengan baik, semakin dia sensitif terhadap absorbing gerakan-gerakan dari steering. Seperti ini. Kalau di full ke kiri, sisa sesenti. Kalau di full ke kanan, sisa sesenti, almost sesenti, 8 mili. Jadi almost all stroke kepake, tapi juga steering bracket, steering damper nggak kena body, nggak kena apapun. Jadi clean, nggak ngerusak apapun. Dan ini yang saya mesti kasih tahu kalian, karena saya sering lihat banyak dari kalian memperlakukan steering damper itu tidak semestinya. Kalau kalian melihat steering damper di bagian bracket bisa bergoyang ria, itu karena memang steering damper ini harus bisa bergerak sedikit. Kenapa? Sekarang perhatiin. Kalau lagi lurus, ini emang bisa bergerak. Tapi ketika belok, seringkali ketika belok, itu tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena kalian lihat nih, segitiga itu pivotingnya di sini, steering damper itu pivotingnya di sini. Sudut yang berbeda ketika dia ditarik, sehingga kadang si steering damper suka ngunci. Kalau ininya kalian kekerasan, terus pas belok dia sampai bikin tegak, jadi yang as tadinya lurus, jadinya bending. Sehingga lama-lama pasti bocor, steering dampernya rusak. Bahayanya kalau steering damper macet. Bayangin lagi naik motor, steering damper macet. Mau ke kanan, mau abis ke kanan lurus. Atau abis lurus mau ke kanan. Soalnya depan jurang, betul? Iya, pas mau ke kanan steering damper macet. Udah deh. Amit-amit. Nah itu harus diperhatikan masalah-masalah seperti itu. Jadi menggunakan bracket dengan perhitungan yang baik. Tutup tangki masih menggunakan standar, tangkinya hijau kayak motor baru. Iya ini motor baru. Lalu di sini kalian lihat ada tompel sedikit. Ini adalah RNG Racing Tank Guard Carbon Kevlar. Memang tampilannya adalah karbon hitam, tapi di balik karbon hitam itu dilapisi karbon Kevlar yang warnanya kuning. Tujuannya apa sih ada tank slider seperti ini? Nah, amit-amit kalau mereka dipakai di balap, amit-amit kalau terjadi jatuh, ini kan bisa tergerus ya. Kalau tergerus bolong bukan? Nah, bolong. Kalau bolong, masuk kotoran semua segala udah nggak bisa dipakai nggak? Lagi touring jatuh, terus bolong, bisa lanjut nggak? Supaya itu tidak terjadi, maka dipasangin Kevlar karbon. Sehingga pas lagi terjadi jatuh, mungkin penyok kalau keras. Tapi dengan adanya Kevlar tambahan di sini, sebenarnya dia akan lebih penampangnya lebih besar sehingga menahan.
Dan kemudian kalau kegerus, karena ada Kevlar, tidak akan bolong. Kevlar ini tidak akan rusak kalau cuma masalah gesekan. Gitu. Ini tujuannya dari paket tank slider. Jadi konsep di motor ini memang dibangun dengan sedikit-sedikit dengan racing style. Ini ada tank slider, terus di sini ada side tank grip dari RNG dipakai di samping. Gunanya tentunya adalah supaya Anda mendapatkan grip lebih untuk mengatur lower body terhadap kendaraan. Karena balik lagi, kunci dari mengendarai motor sport adalah di lower body yang kenceng dan ceket ke tangki. Bagian tengahnya dipasangin center tank pad dari Texpac ini. Terus seatnya masih dibungkus rapi bersih. Nah di bagian belakang juga kalian lihat lagi ada RNG Carbon Kevlar tail slider. Jadi bodi belakang. Nah kalau ini memang serta-merta cuma bagian penambahan dari depan supaya kalau misalnya jatuh dia akan ngebantu nge-sliding daripada posisi kendaraan gitu. Karena kalau ini bolong dia jadi cangkul. Makanya dia dipasangin slider supaya dia agak lebih nge-glide gitu loh. Oke. Buntut ke belakang. Nanti kalian bisa lihat buntut belakangnya juga asik. Ini udah resep paling kece kalau motor sport, pasangin tail tidy, pasangin lampu 3-in-1, buntutnya pendek. Jadi ganteng kan? Gitu. Pakai tail tidy dari RNG Racing, lampu plat nomornya juga tetap ada, cuma sennya udah nggak ada karena dia udah pakai lampu 3-in-1 dari Project One. Yang ganteng banget, coba lihat. Sekarang dari gelap, kita nyalain. Lampunya dramatis, dominan, futuristis. Kalau ngerem, Anda tetap mendapatkan sinyal yang vibran. Stop! Lalu dilengkapi dengan lampu sen yang vibran juga, sehingga di belakang harus tetap terlihat Anda lagi mau ngesen, belok. Nah makanya dapetin nih lampu Alpha Performance yang begini nih. Ini dibikin di Taiwan dengan kualitas material standar Jepang. Lampu LED-nya, reflektornya, housing-nya, lens-nya itu semua supplier standar ke Jepang. Oke, kita ngomongin dari sisi samping nih. Motor ini juga banyak yang menawan. Di motor ini nggak dia pakein part-part dari karbon karena hanya karbonnya ada di tank slider dan juga di tail slider. Tapi yang lain memang dibiarkan tetap hitam matte. Apakah hal yang buruk? Tentu saja tidak. Karena bagi saya semua tergantung selera dan semua penilaian bergantung pada pemiliknya. Others boleh ngejudge, tapi kalau bicara tentang selera, apakah ini harus karbon atau matte? Apakah mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik selain dengan kebahagiaan yang kalian dapatkan dari kendaraan kalian sendiri. Kalian di slide sini ada urat-urat nadi yang begitu kayak sterek jadinya di bagian mesin. Ini menggunakan selang radiator dari Samco Sport UK. No, it's not. Yeah, it's UK. But mereka bukan di England tapi di Wales. Samco Sport silicone hose. Kalau bicara tentang selang radiator, the best maker pastinya Samco. Mereka adalah top tier-nya. Dan bahkan mereka juga bikinin untuk berbagai brand. Apa bedanya dibandingkan standar? Standar itu adalah rubber materialnya, habis itu ada stitch-nya, 2 layer, yang berubah karakter dari materialnya ketika panas. Karena pemuaian dan lain-lain. Tetapi tidak pada Samco dengan silikon khususnya. Nanti kita masukin, saat kita di pabriknya, kita dikasih lihat bahannya seperti apa. Terus pakai Activate Gen-nya, Activate additive-nya, sehingga saat dia nanti di-cook di oven, tiba-tiba jadi mengeras dan menyatu. Luar biasa. Ini kelas chemistry ya, kalau di sana ya. Cara bikinnya juga tidak mudah, mereka harus punya tim terlatih, mereka bahkan punya tim A dan tim B. Tim A itu yang sudah latihannya di bawah 5 tahun, tim B adalah 5 sampai plus tahun. Gila ya? Iya. Mereka tidak main-main, untuk bikin hose saja tidak main-main, sedetail itu. Maka ini pakai silikon radiator hose dari Samco Sport. Terus kalian lihat di sini pakai frame shader dari RNG, kecil, manis, ya kan?
ya. Semua yang nonjol belum tentu, semua yang nongol belum tentu protektor yang baik. Ya kan? Ada karakter di sini, baik dari dudukan, baik dari material yang akan terjadi friction, itu semuanya diperhitungkan. Intinya adalah dengan menggunakan frame slider, Anda meminimasi damage terhadap chassis dan juga part-part yang ada di belakang fairing ini. Kalau fairing mungkin besar, mungkin ada lecet, ya kan? Tapi radiator tidak tertekan terus remuk, chassis nggak kedorong sampai bikin geser. Terus bagian mesin ini tidak sampai kegesek, habis itu bolong masuk batu, Anda mesti turun mesin. Hal-hal seperti itu yang diminimalisasi dari sebuah frame slider. Balik lagi, bikin frame slider semua bisa, perhitungannya tidak semua. Seberapa panjang dia harus keluar, material yang digunakan, seberapa mudahnya absorpsi energinya, itu semuanya ada perhitungannya. Jadi bagi saya, perhitungan dengan baik, pilih dengan baik kalau Anda mau memang pakai proteksi kendaraan. Kecuali Anda cuma mau pasang sesuatu yang nongol untuk gantung gorengan kayak Mas Naim kalau lagi siang beli gorengan. Ya. Nah, lanjut ke belakang. Footstep belakang tetap dipasang di intake karena dia masih membonceng. Nah, footstep menggunakan footstep dari P1 dengan warna silver bare metal anodized. Ini warna agungnya dunia perbiletan. Jadi ini adalah bahannya aluminium seri 6 tapi seri 6 tinggi. Karena bahan yang sama yang digunakan oleh pabrikan senjata terkenal di Indonesia. Ya. Artinya, aluminium seri 6 itu bisa juga banyak grade-nya. Nah, ini aluminium seri 6-nya ini pakai grade tinggi, dibikin dengan machining CNC yang baik, diperhitungkan semuanya dari ketebalan, posisi, baut, dan lain-lain. Posisi pivot pengereman menggunakan double bearing sehingga dia smooth, tight, ringan. Jadi ngeremnya enak nih, lihat ya. Ngeremnya enak, gerakannya juga masih banyak. Sehingga feeling Anda rim brake, rear brake masih enak, masih ada. Udah gitu, nggak ada yang nahan, nggak ngeset. Luas saja. Apalagi di sini udah diperlengkapi dengan return spring dari P Performance juga. P1, foot peg-nya panjang, rigid, kasar, dan full adjustable. Ada 9 posisi yang Anda bisa atur, tapi 9 posisi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sudah di-reset dengan baik untuk orang dengan ketinggian yang tinggi dan juga kurang tinggi. Jadi posisi apakah Anda menggunakan di street ataupun mau pakai untuk race track, itu akan berbeda. Jadi dengan 9 lubang posisi ini sudah cukup dan kalian bisa lihat sini rigid sekali. Karena dibikin dengan perhitungan engineering yang luar biasa. 8 bulan loh develop ini. Demi cinta untuk bikin sesuatu yang membawa kenikmatan buat siapapun yang menggunakannya. Dilengkapi dengan heel guard, di mana heel guard ini adalah untuk menutupi master rem belakang. Plus, fungsi dari heel guard adalah ketika Anda membawa motor sport, basicnya adalah lower body strength. Dan posisinya itu benar-benar plus, lihat kaki saya, Anda memijak dan bagian belakang mata kaki itu sebenarnya menuju ke heel plate. Jadi heel plate itu ada fungsinya guys, adalah gunanya untuk nekan ke belakang. Memang begitu gunanya. Tapi dengan menggunakan karbon instead aluminium, dia jadi lebih ringan aja dan juga lebih sporty ketika Anda melihat. Buktinya apa? Kece kan? Nih, motor kebanyakan karbon juga agak kurang gimana-gimana. Pas motor begini, karbonnya tipis-tipis. 1, 2, 3. Sedap nggak? Karbonnya jadi aksen. Tapi, gitu. Terus knalpot yang digunakan adalah knalpot headernya ini menggunakan header dari Aero Exhaust Itali. Jadi mereka mengeluarkan header kit. Aero menggunakan header kit untuk JRX25 dan JRX4RR. Cuma silinsernya dipadu dengan slip-on kit dari Austin Racing UK. Ini adalah slip-on kit yang dipadu dengan header, sehingga tampilannya menjadi seperti demikian. Ini adalah silinser Austin Racing tipe V3 Mini
black ceramic coat, black CNC billet tips, logonya di laser engrave, color, dan kalian pasti pengen dengar suaranya kayak apa. Kita nyalain lah, supaya kalian bisa dengar suaranya kayak apa. Suaranya sedikit agak keras. Karena kenapa? Karena basically slip-on-nya, ini kan Austin Racing bikin knalpotnya sebenarnya tadinya buat slip-on, sehingga dia bikin bahwa saringannya sedikit agak free flow. Sekarang dipadu dengan header, akhirnya sedikit agak too free flow. Ya tapi cocok lah buat kalian yang suka suaranya sedikit lebih garang. Tampilannya juga garang guys. Kenapa saya bilang tampilannya garang? Kalian bisa lihat ya. Agresif banget posisinya, cuma menurut saya flow-nya juga nikmat. Bagus loh ini, allocate angle-nya gitu. Ini bagus, dari belakang kelihatan bagus, dari samping kelihatan bagus. Nah, kalian bisa lihat lagi lanjut di bagian sini, suspensi masih menggunakan standar karena ZX4RR dapetnya suspensinya lebih bulky. Cuma jujur, saya belum pernah melakukan pengetesan gimana karakter suspensi standar ZX4RR. Depan maupun belakang. Jadi saya tidak bisa berkomen banyak, tetapi kalau yang ZX25R standar yang suspensi belakangnya biasa itu good enough, tapi sebenarnya dampingnya dia kurang. Seperti biasa, ya ini it's my opinion. Karakter suspensi Kawasaki itu springnya lebih dominan daripada kekuatan dampingnya. Nah, di sini kalian bisa lihat selang rem belakang ABS kit juga menggunakan selang rem Hell berwarna merah. Lalu di sini master remnya ke tabung menggunakan selang dari Ariete khusus untuk brake fluid warna merah, dan ada tersembunyi di belakang dengan rapi tabung rem dari Rizoma warna merah tapi yang size kecil dipadu karena posisinya unik. Jadi dia kan bracketnya ada di bawah. Kita tidak taruh di luar-luar seperti kayak kita mau kasih lihat. Karena apa? Karena nanti akan mengganggu dari posisi ini terlalu nongol ke depan. Sehingga akhirnya kita taruh di sisi agak belakang, cuma dibantu ditambah dengan bracket dari Alpha Performance. Lanjut ke belakang, sini. Nah, kelihatan. Velg gambot. Ini velgnya velg 5,5 inch, 17 x 5,5 inch, tapi ini adalah velg bolt-on kit untuk ZX4RR. Jadi, per tahun ini 2024, OZ Racing akhirnya mengeluarkan line up khusus kit PNP untuk ZX4RR, di mana depannya adalah 3,5 inch, belakangnya 5,5 inch, 17. Sehingga Anda bisa menyematkan ban 180/55 atau per 60 di belakang kendaraan, di belakang ZX25 atau ZX44. Plug and play, semua pindahin disc brake, plug. Jadi, ini salah satunya, OZ Gas RSA 5,5 inch. Gile ya, kena lampu, kalian lihat gak sih? Ini kalau gue putar dikit, bling. Mewahnya, elegannya, udah gitu enteng lagi dibandingkan standar. Enteng jauh bro. Disc brake standar dipindahin ke sini, ABS-nya semua normal, semua rapih, plek. Terus diikuti dengan penggunaan belakangnya remnya diganti menggunakan Brembo P234 2 pot, Brembo semua orang, 2 pot, 34 mili pistonnya yang mendorong. Bracketnya menggunakan bracket dari P1 dong. Dimana ini ada bracket dengan aluminium kualitas tinggi, no slack, no bunyi-bunyi, semuanya presisi dan juga kuat, rigid. Menopang kaliper, disknya juga makannya, kampasnya tepat pada tempatnya, dan layout selang remnya selalu dibikin
masuk ke belakang, lalu turun ke sini, baru ke kaliper. Supaya apa? Tentu yang seperti tadi saya ngomong, selang shorter the better, dan juga less risk terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Bayangin kalau lewat atas terus ada ranting kecongkel atau apa gitu. Jadi hal-hal yang itu harus diperhitungkan dengan jauh. Dengan juga kalau dia lebih pendek, otomatis fluidanya, chance untuk masalah pemuaian, masalah yang lain itu juga makin minim. Nah, kalian lihat di sini, kalipernya disematkan dengan begitu indah dengan baut khusus. Baut apa nih sebut? Baut. Kalau Huantri emang begini nih, saya demen makanya. Besok traktir teknisi-teknisi. Bautnya aja pakai baut apa deh? Button ya sebutnya. Pakai button, pakai ring, disematkan dengan pek, ditorsi kencenginnya. Habis itu ditandain pakai spidol supaya kalian sebagai owner akan tahu ketika misalnya amit-amit bautnya kendor. Nih, lihat nih. Tuh, ada ditandain pakai spidol cat berwarna ungu dari ini ciri khas banget nih, Mas Fajar. Nah, terus di sini kalian bisa lihat selang remnya juga dipasang, dipakein baut baut selang rem menggunakan yang di belakang ini menggunakan baut titanium dengan kepala flat, ditandain juga marking sama Mas Fajar. Jadinya rapi gitu. Kan penting ya buat kita ya. Kadang-kadang sore-sore tuh lihat tuh, baut disnya juga dipasang kembali lalu ditandain layaknya waktu Kawasaki lagi ngerakit motor. Yang kayak gini-gini kan nilai emosionalnya tuh, aduh, Mas Fajar. Nah, ngeliatnya juga enak, jadi layout rapi, kaliper rapi, bautnya semua rapi. Gitu. Ini cocok lah buat yang OCD kayak kita. Sekarang kita lihat ya, kalau dari sisi sebaliknya, kira-kira gimana sih tampilan motor ini? Aduh, dari sisi kanan ganteng, dari sisi kiri ganteng. Perangkatnya semua sama, bedanya apa? Mungkin kalau kalian lihat karena ZX4RR, maka dia posisinya double disc. Jadi di kiri juga ada kalipernya, ada disc brake-nya juga pakai Sunstar, ada fog protector, kalipernya GP4 RS, terus pakai spacer ini. Tujuannya pakai spacer adalah sih untuk menempatkan kaliper supaya brake pad-nya berletak pada disc posisi yang benar. Exactly harus benar. Patokannya apa? Brake pad sisi luarnya harus sekira-kira 0,5 sampai 1 mili daripada tepian disc brake. Itu patokan dari sebut aja buku Brembo. Jadi bukan saya ngada-ngada. Jadi kalau kalian lagi mau adjust posisi kaliper dengan menggunakan spacer ini, pastikan brake pad sisi terluar harus 0,5 sampai 1 mili terhadap tepian disc brake. Terus kalian lihat di sini baut sininya titanium warna putih, baut kalipernya pakai titanium, di marking pakai paint mark, ya kan? Mas Fajar. Selangnya juga layoutnya asik, rapi gitu. Di sini frame slider, terus di sini tetap ada vane-nya, Samco Sport warna merah. Jadi kayak apa ya? Muscle, kayak gue nih, ya kan? Tuh lihat urat-uratnya. Oh, wah, gitu. Jadi ada urat-uratnya gitu, warna merah, ganteng. Rangkanya, nah ininya pakai standar, tutup gear depannya. Footstep-nya pakai footstep dari P1. Nah, ini uniknya P1. Karena di bagian pivotnya double bearing, sehingga, ini lihat nih, nggak butuh tenaga banyak untuk melakukan pergerakan. Jadi, nilai rolling resistance-nya minim sekali, sehingga shifting-nya jadi Anda tidak mengalami hambatan tambahan. Plus, terutama kalau kalian pakai quick shifter, pastikan bahwa pedal shifting Anda di sebelah kiri itu tidak oglek-oglek. Kalau oglek-oglek itu bisa bikin manipulasi sinyal di sensor. Jadi dia nggak boleh tuh oblak-oblak plus naik turun dengan gombalnya.
Kenapa bisa oblak? Rata-rata footstep yang kualitasnya tidak baik, di bagian sininya nggak baik nih. Bagian bearingnya sini, rotasionalnya, pivotnya, sehingga ininya oblak, sedangkan tuas ininya tidak bergerak. Lagi lainnya, selain di bearing sini, juga ada di rodnya. Di rod sini kalian ada, di sini pasti di belakangnya ada bearing ball, bearing apa sebenarnya, fish eye. Dan itu kualitasnya nggak baik, sehingga ininya jadinya ada oblak yang ada di bearing. Walaupun oblaknya 0,5, tapi di sini juga udah berubah banyak. Jadi pastiin ya pakai footstep yang di-build properly dan kualitas baik. Yang ini juga pivot daripada lever itu adanya di pijakan, sehingga lengan kuasa, sebutnya kan lengan kuasa. Ini kan kalau bahasa mekanikalnya, ini panjang lengan kuasa, ini panjang lengan beban, karena ini kita tempat melakukan kuasa. Lengan kuasanya juga panjang, lengan bebannya panjangnya sudah diatur terhadap supaya travel, yang ini kan standar, travel daripada kaki Anda juga sesuai dengan kenyamanan Anda. Ya minimal kayak OEM. Makanya di sini ada 2 titik. Kalau ditaruh di panjang, artinya gerakan Anda jadi agak sedikit berat, tapi gerakan kecil aja sudah menggerakkan lebih jauh. Kalau Anda kakinya sakit, pengen lebih lembut, otomatis yang ini lengan bebannya dipindah ke atas, sehingga jarak lengan beban jadi lebih pendek, lengan kuasanya panjang, sehingga gerakinnya lebih enteng, tapi harus lebih jauh gerakan kakinya. Nah ini enaknya footstep yang adjustable dikasih banyak-banyak pilihan ini, salah satunya seperti itu. Nah lanjut lagi ke belakang kan tinggal sisa ini ya. Tapi lihat dari samping. Bayangin ini taruh di ruang tamu gitu, ngelihat motor ini dipajang di garasi. Konturnya tuh tangki. Wush, ke atas kakinya gemuk rapi. Gemes. Nah ini di bagian belakang kalian makanya lihat kan, show-nya ada adjusting compression, rebound, dan preload. Jadi udah full adjustable, cuma karakternya jujur saya belum tahu. Kalian lihat di sini, ini mudguard-nya standar, tapi dengan pelek 5,5 in dan ban 180, akhirnya jadi kelihatan seksi. Kenapa? Ini lihat nih, celah ban sama mudguard jadi kayak mepet seksi. Yang kayak gini-gini nih bikin gemes sebenarnya. Nah kalian lihat di sini, pelek kan tadi saya bilang udah pakai OZ 5,5 in, warna silver titanium. Dan gearnya dia mempertahankan dengan rasio gear standar, alias gear depannya dia menggunakan standar, tapi gear belakangnya tetap saya standar 48 tooth, tapi gearnya diganti menggunakan Sita sprocket bikinan Itali dengan aluminium Ergal seri 7 beneran. Karena ada gear di luar sana yang bilangnya seri 7, tapi nyatanya digunakan oleh semua orang bentaran botak, rusak, gearnya cepat rusak, rantainya cepat rusak. Artinya udah pasti itu bukan seri 7. Atau bikin tooth-nya, drawingnya salah. Sehingga ketika si rantai dan chain, dia tidak bisa benar-benar meluk tanpa oblak atau gesekan yang nggak diperlukan. Itu. Jadi penting, ini adalah sprocket, Sita sprocket dari Itali, dimana ini adalah dia juga ada supplier sprocket khusus di balap-balapan MotoGP, Moto2, Moto3, dia ada USBK. Kita kenalnya juga karena ngelihat motor Moto2-nya yang disponsorin oleh Lightech Racing Itali. Kebetulan saya lihat, habis itu lihat sprocketnya gila. Ini sprocket udah ganteng, bahannya bagus, desainnya keren. Desainnya tuh apa ya? Kelihatan performante, tapi juga simple, kelihatan ringan, dan hardness-nya luar biasa. Ini finishnya kok mirip sama OZ karena ini adalah finish yang kita minta dengan finish hard anodizing. Jadi kalau hard anodizing itu dia artinya anodize-nya tuh juga emang khusus, sehingga warnanya memang selalu kalau yang bicara hard anodizing, hasilnya warnanya jadi kayak silver titanium seperti ini. Terus ini baut sprocketnya diganti menggunakan baut sprocket dari Driven Racing USA. Seri 7 beneran juga, warnanya merah, jadi di sini aksennya merah. Spool pedok menggunakan spool pedok dari Bonamici Racing, warna merah, Italian. Alhasil seperti ini.
Ya, ganteng ya. Motor hijau, aksen merah tipis-tipis, aksen karbon tipis-tipis, tapi padet banget. Apa namanya? Steret banget. Bannya tadi Rosso Corsa 2 Pirelli. Jadi ban Pirelli Super Corsa Rosso 2 ini segmentasinya lebih ke arah street sport, jadi semi track day udah bisa. Jadi dia di antara Rosso 4 dan juga Super Corsa, Rosso Corsa 2. Jadi sportier ride gitu ya. Aduh, ganteng banget, ganteng banget. Nah, lupa nih kita sebut. Rantainya sudah diganti juga warna gold menggunakan EK Chain SRX2 dengan ini adalah seal chain. Seal chain itu adalah ada rantai yang tidak menggunakan rubber alias besi sama besi, kita sebutnya HS. Dan ada juga yang seal chain, ada sealnya, ada rubbernya yang di selipan sini nih. Nah, gunanya apa? Itu dia lebih silent dan juga lebih kuat, lebih durability-nya lebih panjang. Bedanya kalau Anda pakai rantai dari EK Chain yang kayak seperti ini, 100% dibikin partnya di Jepang, pakai material dari Jepang, di assembly di Jepang. Udah jarang sekarang rantai mau brand Jepang sekalipun yang masih mempertahankan material Jepang, assembly di Jepang, semuanya di Jepang. Gitu. EK Chain pun sekarang banyak line up baru yang mereka produksinya ada di China ataupun Taiwan. Lalu di assembly ada yang di luar ataupun di Jepang, lalu dijual untuk mengejar harga yang lebih murah. Namun, apa daya, dengan idealisme saya pengennya hanya yang terbaik untuk yang terbaik dan cuma boleh yang terbaik saja. Ini adalah EK Chain SRX2, kalian bisa lihat suaranya itu buat teman-teman yang pakai rantai, kalau udah EK Chain, durability-nya parah, long banget, udah gitu silent, udah gitu rolling resistance-nya bener-bener rendah. Kayak begini, ini masih baru banget, cuma kalian bisa lihat rollingannya lebih loncer, kita bisa bilang loncer gitu ya. Apalagi kalau mau lebih loncer lagi, kalau bearing-bearing di dalaman ini, hub-hub semua pakai bearing seramik yang loncer, terus dipastikan disc brake sama kaliper pakai ada spring supaya nggak ngegigit. Habis itu kena rantai yang begini, loncer. Loncer gini ngaruh loh ke mileage, fuel mileage. Habis itu ngaruh ke akselerasi, ngaruh guys. Cuma yang sangat disayangkan sebenarnya kalau saya cenderung tidak suka, apalagi ZX25 dan ZX4 itu pakai gear besar. Standarnya 48 aja bagi saya sudah a bit hideous karena bagi saya kebesaran, apalagi 4950 don't talk to me. Jadinya sering kita waktu itu inisiasi kita kerjasama dengan Sunstar Jepang untuk bikin sprocket kit untuk ZX25 ZX4 RR. Dengan sekarang depannya 14 tut, belakangnya 48 tut, kita akan mengganti menjadi 13 tut, belakangnya jadi 46 tut, lebih kecil, lebih sporty, tapi punya final ratio yang hampir sama. Sehingga tidak akan ada perubahan apapun dalam berkendara. Itu benefit. Looks-nya better, ya. Dan juga, dengan tut yang belakang lebih kecil, kalau ini 48, kalau itu 46, berarti rantai yang menggigit kepada gigi tentunya lebih sedikit. Dengan tut yang lebih menempel sedikit, alhasil friction yang dihasilkan, energi friction yang dihasilkan di sini itu lebih sedikit. Alhasil pasti lebih loncer lagi. Dan juga resiko terhadap goyangan tarikan rantai. Ini kan sprocket di sini ya. Titik tumpunya. Terus terjadi frictionnya di sini. Ini kan jaraknya panjang. Kalau gearnya dikecilin, akhirnya lebih pendek. Sehingga kalau dari belakang tuh, tarikan gear ketika ngebengkong gitu, itu pasti dengan lengan yang lebih pendek, pasti lebih minim. Ya kan? Kalau kecil, lebih loncer lagi. Memang resikonya karena depan 14T jadi 13T, rantainya saat berotasi, karena dia diameternya lebih kecil, rotasional daripada rantai, yang tadinya misalnya berapa derajat, ini jadi lebih derajatnya. Sehingga kalau dulu orang ngomong bahwa, wah
nanti gerakan rotasionalnya jadi banyak, sehingga energi yang dibutuhkan jadi lebih banyak. Nah, jangan samakan rantai yang kita gunakan EK Chain seri tinggi, di mana resistensi atau rollingannya itu minim banget, sehingga hasilnya pasti nggak berarti. Nah itu jadi salah satu kalau dari saya selalu sarankan pakai Sunstar, kecilin. Kalau powernya udah di upgrade, performance-nya bisa pakai 13T, belakangnya 44T, 45T. Tapi kalau mau kayak standar ya pakai 1346. Gitu. Balik lagi selera kebutuhan dan keinginan Anda. So, udah jadi motor ini final, sudah siap. Cuma kayaknya motor ini masih stay di One Tree karena mungkin beliau masih mikir-mikir. Ada lagi yang pengen ditouch up, cuma mereka lagi eksplorasi, kita tunggu aja. Yang pasti siapa tahu membahas motor ini, bener kan gue bilang? Dinikmati keindahannya, padu padannya, keasikannya. Dan ini membawa kesenangan nggak hanya buat saya, buat ownernya, juga buat kalian yang nonton. Buat kalian yang mengidamkan motor serupa, amin. Semoga segera kalian akan mendapatkannya. Kita sebagai manusia hanya harus berdoa dan berusaha. Oke? Saya doain semuanya berkah selalu, banyak rezeki, kesehatan. Zaman sekarang lebih penting kesehatan, tapi juga berkat, berkelimpahan buat kalian. Sampai ketemu kapan-kapan. Kalau ada kesempatan silahkan main-main ya ke tempat One Tree Motoshop di Alam Sutra, Pergudangan T8 nomor 30. Cek-cek Instagram kita di @OneTreeMotoshop, dan kalau ada kebutuhan apapun tentang motor Anda, konsultasi, jangan sungkan kontak ke tim kami. Jadi ada Fuy, Abdu, James, ya kan? Aldo, Luis, ada Benny, ada Naim. Nah, silakan kontak aja. Kita dengan senang hati akan membantu sekuat dan sebisanya kita. Karena ingat, kerja adalah ibadah. Jadi kita akan lakukan yang terbaik sebisa kita. Terima kasih, sampai jumpa. Kita ketemu lagi nanti bahas-bahas motor yang lebih keren lagi. Bye.